baik-baik dan semangat never give up ya. Oke, kita mau jaga kesehatan, ikut protokol pemerintah dan sering cuci tangan pakai sabun dan kemana-mana pakai masker ya. Oke, kalau tidak penting jangan kita sering kumpul ya. Aku tahu aku juga miss all of you, kepengen ketemu tapi kita nggak mungkin itu sementara ini. Tapi kita jaga jarak dan kita sama-sama berdoa ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19-22. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, dan di mana Tuhan bahwa kami sungguh tahu bahwa firman Engkau ada kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami, jagalah kami, ubahlah kami, bentuklah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ini firman Tuhan berarti sekali. Di sini dikatakan di 2 Raja-Raja 2 pasal 19-22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, ya, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggang baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian ataupun keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara sekalian, bahwa cerita ini kelihatannya apa sih sebenarnya Elisa melakukan? Taruhkan garam ke air itu, ya, ke mata air. Apa artinya? Sebenarnya kota orang ini penduduk kota ini mereka stres sekali dan sedih sekali. Mereka tidak ada harapan karena setiap kali mereka butuh air, minum air ini istrinya gugur, hamil gugur, binatang gugur meninggal, dan mereka tidak ada solusi dan mereka minta tolong Nabi Elisa supaya bisa membantu. Apa yang dilakukan Elisa? Yaitu dia menaruhkan garam di mata air itu. Akhirnya air itu jadi sembuh, air itu menjadi jernih, air itu menjadi air yang sehat. Telah kusehatkan air ini. Siapa yang sanggup sehatkan air ini? Hanya Tuhan. Hari ini Tuhan menyembuhkan mata air itu. Begitu juga dia akan bekerja di dalam kehidupan kerohanian kita. Sebelum Tuhan menyembuhkan air hidup dalam kehidupan kita, kita punya kehidupan itu menuju binasa, menuju neraka, kutukan. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan mata air itu dan keluarlah menjadi hidup kekal dan juga berkat dari Tuhan. Sejak Adam dan Hawa buat dosa dan diusir dari Taman Eden, dosa itu lahir di hati manusia. Manusia ini menuju kebinasaan, kutukan. Karena itu hati ini keluarlah segalanya, kejahatan, kematian, kepahitan, semuanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu manusia keluar dari kutukan ini, dari kematian ini. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia manifestasi menjadi manusia, yaitu namanya anak Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mati di Golgota, mati di kayu salib. Darahnya itu membersihkan kehidupan kita, menebus dosa kita, menang atas kematian. Darah Yesus satu-satunya yang bisa mensehatkan kehidupan kita. Asal kita datang kepada Yesus dan kita ngaku dengan rendah hati, Tuhan, aku manusia berdosa Tuhan. Aku kesal dengan dosa saya. Maafkanlah saya Tuhan. Dan dalam hati kita akan ngalir kehidupan. Kutukan akan hilang dan kita akan menjadi orang yang diberkati. Hati kita ini sudah ada dosa. Ada orang bilang, pastor, aku tidak usah ke gereja. Yang penting aku melakukan hal yang baik. Buat apa begitu fanatik? Cukup di rumah. Banyak orang Kristen yang melakukan hal yang dosa,
lebih parah dari saya yang belum terima Yesus. Well, saya mengatakan janganlah lihat manusia, janganlah lihat 1-2 orang atau melihat pendeta. Kita mau lihat Bapa yang kita cinta, yang kita sembah. Dia Tuhan Yesus Kristus, bukan orang yang lemah, dan dia tidak melakukan hal yang salah. Yang melakukan hal salah, dosa itu adalah manusia. Saya suka katakan, ada satu pasang suami istri, ada 10 anak. Dalam 10 anak ini, yang lain 1-8 anak itu sukses sekali. Tapi 2 anak ini pemalas dan cong tipu. Pertanyaan saya, boleh nggak kita salahkan orang tua? Nggak bisa. Yang pilih menjadi cong tipu dan malas itu adalah anaknya. Begitu juga Tuhan kita. Jangan kita bilang, Pak Pastor, banyak Kristen yang nggak benar. Senin sampai Sabtu bohong manusia, Minggu bohong Tuhan. Ngapain gue jadi Kristen? Jangan. Kita bukan lihat manusia, kita lihat Bapak kita. Hari ini, kalau kita mau dirubah hati kita, hidup kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dengan pengajaran, filosofi, motivator apapun di manusia tidak bisa berubah watak dan karakter manusia. Selain salib Yesus dan darah Yesus itu, tidak ada kekuatan apapun yang sanggup merubah kita punya kehidupan. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Aku senang sekali dengan ayat ini, yaitu ayat yang dikatakan kepada kita semuanya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan jika kita bertobat terima Dia, kita adalah manusia baru. Yang lama semuanya sudah hilang, yang baru sudah datang. Mari kita ingat, terima Yesus, dan biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan, injak kedagingan kita, injak keegoisan kita. Ya, bukan kita menjadi manusia baru, tubuh kita baru, kita gak ada jelawat, wajah kita cantik lagi. Bukan itu, hati kita, hati yang baru. Hati ini jahat sekali. Hati ini kepahitan, kecemburuan, hati ini egois. Semuanya sesudah kita kenal Tuhan, hati kita tergantung pada Tuhan. Kita minta darah Tuhan menolong kita. Hati kita itu hanya ada satu, yaitu Sang Pencipta yang sanggup merubah kita. Selain Dia, tidak ada. Dosa kita itu akan melekat bersama kita. Selain kita punya mata, air, disembuhkan oleh darah Tuhan, bahwa dosa itu akan kita tinggalkan, kutukan itu kita akan tinggalkan, karena ada kekuatan dari Tuhan, ada darah Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang akan mempatahkan segala kutukan dan sifat jelek, sifat jahat, dosa kita yang melekat dengan kita. Hanya darah Yesus yang sanggup, dan hanya itulah yang bisa memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau, kebaikan Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami cinta Engkau, kami sungguh bisa melekat bersama Engkau, dan saat kami mau terima Tuhan bahwa garam Engkau masuk ke dalam kita punya hati, mata, air kita, supaya kita dibersihkan, hati kita yang jahat ini, yang abu-abu ini, Tuhan bisa dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkatilah Bapak Presiden, dokter dan suster semuanya. Berikan mereka kesehatan yang baik. Untuk teman-teman saudara kami yang kena COVID-19, hanya ku temukan di